Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak harap adik-adik semua sehat-sehat dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Yuk, kita akan mulai ibadah hari ini. Dan sebelum itu, kita akan berdoa bersama-sama. Lipat tangan adik-adik, tutup mata, kita akan siap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari semalam hingga pagi hari ini Tuhan. Kami dapat bangun dan mengikuti ibadah online pagi hari ini Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sertai kami Tuhan dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan lagu Janjimu Seperti Fajar. Kita nyanyi sama-sama ya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Kau Tuhan dapat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menopangku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu lagu lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi sama-sama adik-adik ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan adik-adik, tutup mata, kita akan siap berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini kami dapat tanam di hati kami Tuhan. Dan berkati juga Tuhan kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, siapa yang hari ini semangat mendengarkan firman Tuhan? Nah adik-adik, pada hari ini kita sama-sama mau dengarkan firman Tuhan yang bertemakan Berharaplah kepada Tuhan. Sebelum itu kita mau sama-sama baca ayat firman Tuhan di Ratapan 3 ayatnya yang ke-24 sampai ke-25. Ratapan 3 ayatnya yang ke-24 sampai ke-25. Kita baca sama-sama ya. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Sebelumnya kakak mau tanya nih, adik-adik ada yang sudah tahu tentang arti berharap belum ya? Atau ada di antara adik-adik yang sudah pernah berharap? Nah adik-adik, berharap itu adalah yakin atau percaya terhadap sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita sebagai orang-orang yang percaya, sudah seharusnya kita itu mau menaruhkan pengharapan kita di dalam Tuhan atau berharap kepada Tuhan. Kenapa sih kak kok kita itu harus berharap kepada Tuhan atau menaruhkan pengharapan kita dalam Tuhan? Karena Tuhan itu adalah sumber pengharapan bagi kita semua adik-adik. Seperti yang dikatakan di Roma 15 ayatnya yang ke-13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, di firman ini, di Roma 15 ayat yang ke-13 ini, sudah jelas tertulis atau sudah jelas dikatakan kalau Tuhan itu adalah sumber pengharapan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Kalau adik-adik tahu, kitab Ratapan yang sudah kita sama-sama baca di awal tadi, kitab ini ditulis oleh Nabi Yeremia di saat bangsa Israel hancur akibat dosa-dosa bangsa Israel. Nah, kalau adik-adik baca kitab ini dari pasal yang pertama, adik-adik di sini bisa melihat kalau Nabi Yeremia itu menuliskan atau mengungkapkan kesedihannya atau ratapannya karena kehancuran bangsa Israel. Tapi adik-adik, kalau kita lihat di pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-21, di sini tuh Nabi Yeremia tuh seperti bangkit. Nabi Yeremia kembali berharap kepada Tuhan. Nabi Yeremia menaruh harapannya ke dalam Tuhan. Nah, pada hari ini kakak mau kasih tahu alasan kenapa sih Nabi Yeremia itu kok berharap kepada Tuhan atau menaruh pengharapannya ke dalam Tuhan. Yang pertama, kita mau sama-sama baca di Ratapan 3 ayatnya yang ke-22 sampai 23.
Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi adik-adik, alasan kenapa Nabi Yeremia itu berharap kepada Tuhan, yang pertama itu karena Nabi Yeremia tahu kalau Tuhan yang ia percayai adalah Tuhan yang selalu memberikan kasih dan rahmat-Nya dalam kehidupannya. Setiap hari selalu baru. Dan Nabi Yeremia juga tahu kalau Tuhan yang ia percayai, Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang setia. Bayangin loh adik-adik, dari zaman dulu sampai sekarang, kasih Tuhan itu nggak pernah putus dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan itu selalu baru kita rasakan setiap harinya. Jadi adik-adik, kalau misalnya pada hari ini adik-adik itu masih bisa makan, adik-adik masih bisa minum, adik-adik masih bisa bangun pagi, adik-adik masih bisa ibadah online, itu semua bukan suatu kebetulan dan bukan karena kekuatan kita. Tapi itu semua karena kasih dan rahmat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan itu sangat mengasihi setiap kita loh adik-adik. Jadi itu alasan kenapa kita itu harus berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sudah memberikan kasih dan rahmat-Nya kepada kita semua setiap hari. Dan Tuhan itu juga sudah setia kepada kita. Lalu yang kedua, alasan kenapa Nabi Yeremia berharap kepada Tuhan, yaitu karena pertolongan hanya akan didapat di dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan di Ratapan 3 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi di sini Nabi Yeremia itu paham betul kalau pertolongan itu hanya akan didapat di dalam Tuhan. Sumber pertolongan itu hanya ada di dalam Tuhan. Itu kenapa Nabi Yeremia menaruh harapannya ke dalam Tuhan. Seperti contohnya pada saat ini adik-adik. Di kondisi seperti ini, seperti yang adik-adik tahu, di mana bangsa kita atau negara kita sedang dilanda virus COVID-19. Di mana kita nggak bisa pergi ke sekolah seperti biasa, kita nggak bisa ibadah seperti biasa, kita nggak bisa ketemu sama teman-teman kita. Pokoknya semuanya serba online ya kan? Kita sekolah online, ibadah online. Nah, di situasi seperti ini, Tuhan itu pada hari ini mengingatkan kepada kita loh adik-adik. Kalau kita tuh harus berharap pada Tuhan. Kita harus menaruh pengharapan kita ke dalam Tuhan. Di masa-masa sulit seperti ini, Tuhan mau kita berharap lebih lagi kepada Tuhan. Karena di sini Tuhan ingatkan, sumber pertolongan itu hanya ada di dalam Tuhan. Jadi kalau kita sudah berharap pada Tuhan, kita sudah menaruh pengharapan kita ke dalam Tuhan, Tuhan pasti akan tolong kita loh adik-adik. Dan itu pasti. Karena seperti yang kita tahu, kalau Tuhan itu sudah berjanji kepada kita, Tuhan itu nggak pernah ingkar janji loh. Jadi pada hari ini, mari kita sama-sama berharap lebih lagi kepada Tuhan agar situasi bangsa kita bisa dipulihkan adik-adik. Adik-adik tahu kan ya Bapak Abraham? Itu loh lagunya yang biasa kita nyanyi di sekolah minggu. Nah, Bapak Abraham juga pernah berharap loh adik-adik. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak ya? Bapak Abraham itu berharap apa sih kepada Tuhan? Kalau adik-adik belum tahu, kita mau sama-sama lihat di Roma yang keempat, ayatnya yang ke-18. Sekali lagi kita baca sama-sama ya. Demikian firman Tuhan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi adik-adik, seperti yang adik-adik tahu, seperti yang adik-adik pernah dengar di sekolah minggu, kalau Bapak Abraham itu awalnya tidak memiliki keturunan. Sampai pada akhirnya Tuhan itu berfirman kepadanya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Dan Abraham percaya. Di sini Abraham percaya, terus Abraham juga berharap pada Tuhan, menaruh pengharapannya kepada Tuhan, sampai terjadilah apa yang Tuhan firmankan kepada Abraham, yaitu Abraham mempunyai keturunan dan Abraham menjadi bapa banyak bangsa, seperti lagu yang biasa kita nyanyikan di sekolah minggu, yaitu
Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Jadi adik-adik, setelah Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham itu langsung yakin, percaya, dan langsung menaruhkan harapannya ke dalam Tuhan. Kenapa? Karena Abraham tahu kalau Tuhan sudah berfirman dalam kehidupannya, itu pasti akan terjadi. Dan kalau Tuhan sudah berjanji kepada dia, itu pasti akan ditepati. Nah, seperti Abraham ini adik-adik, pada hari ini kita itu diingatkan oleh Tuhan untuk menaruhkan pengharapan kita lebih lagi. Karena apa? Karena kalau kita sudah menaruhkan pengharapan kita ke dalam Tuhan, kita sudah berharap pada Tuhan, Tuhan itu sudah pasti akan menjawab setiap keinginan kita, akan menjawab setiap doa kita. Tuhan juga pasti akan tolong kita. Karena Tuhan yang kita punya itu adalah Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang baik. Seperti yang dikatakan di Ratapan 3 tadi, ayat yang ke-25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi Tuhan itu baik loh adik-adik dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita berharap kepada Dia lebih lagi. Nah, walaupun mungkin adik-adik pernah berharap kepada manusia dan adik-adik kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, itu kita tidak akan pernah kecewa adik-adik. Karena harapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Nah, demikian firman Tuhan yang sudah kita dengar. Biar kiranya setiap firman ini dapat bertumbuh dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik bisa ingat terus akan firman ini. Nah, sebelum kita selesaikan ibadah ini, kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk ditegur oleh firman-Mu, biar kiranya Tuhan setiap firman yang sudah kami dengar dapat tertanam, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami Tuhan, dan juga Tuhan biar kiranya kami Tuhan, anak-anak-Mu bisa lebih lagi berharap kepada Engkau, ajar setiap kami Tuhan untuk mau semakin hari menaruhkan pengharapan kami dalam-Mu ya Tuhan, karena kami tahu kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami, Engkau begitu setia dalam kehidupan kami, dan juga kami tahu bahwa sumber pertolongan kami hanya ada dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah, pada hari ini Tuhan kami juga mau berdoa biar kiranya Tuhan pulihkan keadaan bangsa kami Tuhan, Tuhan yang meredakan COVID-19 ini Tuhan, agar kami anak-anak-Mu bisa beraktivitas seperti biasa, kami bisa bersekolah, kami bisa beribadah seperti biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang mengatur kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.